Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, nikmat hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Lentera Pagi. Dan juga Alhamdulillah ya mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau ada yang sedang sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Kalau ada dalam kesulitan ya, Terima kasih. eh, Pak Is sekarang dalam kesulitan artinya lampu mati itu ya. Kemarin nyanyi lampu mati jadi lampu mati juga tuh. Iya, saya baru nunggu kemarin. Apa saya salah nyanyi lagu Lampu Mati sampai di apa kejadian gini, the worst in the history katanya. Ya mudah-mudahan ya lampunya segera terang ya. Nanti insya Allah bisa dinyanyikan lampu terang Pak Is ya. Ya, Jadi itu satu musibah lagi apa? apa itu? Pohon saya yang di belakang rumah ini Ambruk. ngebrukin itu rumah tetangga. Oh, oh rumah tetangga. Itu terus orangnya datang sini kemarin. Saya bilang, "Kamu tahu kan anu itu?" "Iya, saya baru lihat." Saya bilang gitu kan. Hmm, hmm. Udah seru ya, saya cuma ngasih tahu aja ya, ternyata memang kalau insuransinya itu anu ya, mereka ya tanggung jawab Eh, mereka lah gitu ya, walaupun itunya pohonnya pohon kita. oh rumahnya tetap mereka, ansuran mereka ya. Pagar sama Oke, itunya. Cuma dia oke. bilang, waduh, deductible 4.600 katanya. What? Saya bilang, deductible sih aja ada 4.600. Waduh, ya Oh, udah. Pohonnya masih ya, sehat atau pohonnya udah sakit, Pak? Yes. Masih sehat. Oh, kalau masih karena sehat angin ya. berarti yang benar. Tapi kalau pohonnya Iya. masih sakit dan tetangganya Pak Is memperingatkan berkali-kali dan Pak Is nggak Mm-mm. melakukan sesuatu, Pak Is liable. Iya, iya, iya. Jadi dia Hmm, uproot gitu loh, apa namanya? Kecabut akarnya loh. Iya. hmm. Ya, ya. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan lah ya Allah Subhanahu wa taala segera Iya. ya memberikan solusi untuk itu dan mudah-mudahan kembali normal ya. Amin, Memang amin, ya amin. memang kemarin hampir semuanya kena angin itu ya. Apa sih namanya hurricane ya kemarin itu ya. Kita juga kena sedikit tapi nggak seperti yang di tempat lain. Mati cuma beberapa detik aja ya. Jadi nggak ada terlalu banyak masalah di sini. Iya, iya. Lexington kalau salah Pak Bambang sampai berapa 1 hari lebih Pak Bambang ya. 1,5, Iya. Pak. 1,5 hari Ini ya. ini ini hari Selasa katanya rencana ya, planningnya Hmm. hari Selasa itu 90% tercover apa namanya yang bisa diberi. Kalau mau Ya. 100% kayaknya hari Jumat depan lagi. Waduh, Oh, minggu lagi saya bilang harus pasang ya, genset. ya. Ya, mudah-mudahan lah segera segera Amin, normal. amin, amin, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini namakan musibah ya. Kita tahu bahwa hidup itu kan memang penuh rintangan ya, termasuk musibah ini. Kalau penuh rantangan tuh bukan hidup, itu namanya apa ya? Kalau zaman mahasiswa dulu, kalau Catering. banyak catering itu penuh rantangan itu. Ya, jadi eh, insya Allah ya pagi ini kita akan membahas sedikit mengenai beberapa karakter, sifat, penampilan yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai golongan orang-orang yang munafik. Orang yang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan menyembunyikan ya permusuhan mereka dengan cara memperlihatkan bahwa mereka itu orang yang beriman, bahwa mereka itu orang yang baik, bahwa mereka itu teman seperjuangan dan seterusnya. Tapi dalam hatinya ya sesungguhnya mereka itu sangat membenci Islam. Itu mungkin definisi munafik ya.
yaitu orang yang menyembunyikan kebencian mereka dengan cara memperlihatkan kebohongan iman mereka. Nah, itu yang munafik. Kalau tadi judulnya wow munafikin itu memang nggak ada nggak ada singkatannya. Memang eh, saya kasih wow di sana memang sifat dan karakter orang munafik ini sangat wow gitu ya. Jadi di luar itu kelihatan sangat megah, sangat indah gitu ya. Tapi di dalamnya ya di hatinya itu penuh dengan kerusakan. Makanya kalau kita hanya melihat sesuatu dari luarnya gitu ya, itu akan kelihatan wow ini orang munafikan ini, wow semuanya ya, penampilannya, kata-katanya, perbuatannya gitu ya. Yang dia tunjukkan itu semuanya wow. Nah, itu kenapa saya berikan judul wow munafikun. Nah, sebenarnya kita akan membahas ya, ini sifat-sifat munafikun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan juga nanti kemudian dirangkum oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kita akan kembali ya ke tadi surat Al-Munafikun yang dibacakan oleh Ustadz Aslim. Di-share dulu ya, share. Bisa dilihat? Bisa, Mas. Oke, Alhamdulillah. Ya. Jadi sifat-sifat dan karakter ya orang munafikun ini ya itu diberikan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat ya dan beberapa ayat. Ya salah satunya ada spesial surat yang dinamakan dengan sifat itu sendiri yaitu surat Al-Munafikun. Ini surat ke-63 ya surat 63 Al-Quran ya itu ada surat yang namanya Al-Munafikun. Juga kalau kita membaca Al-Quran ya di lembar-lembar pertama Al-Quran itu yaitu di surat kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai 20 ya 8 sampai 20 itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan informasi mengenai karakter dan sifat orang-orang yang munafik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di awal Al-Qur'an itu ya surat Al-Baqarah itu dari surat 1 ayat 1 sampai 20 itu memberikan informasi sifat tiga golongan utama manusia yaitu orang yang beriman, mukminun ya, kemudian kafirun, orang yang kafir dan munafikun. Nah, orang yang beriman itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan hanya dengan menggunakan 5 ayat. Ya, 5 ayat. Ya. Sedangkan orang kafirun, al-kafirun itu cukup dengan 2 ayat aja udah jelas sifat mereka. Ya, jadi kafirun itu paling paling gampang di apa namanya dilihat gitu ya karakternya. Sedang munafikun ya itu memerlukan 12 ayat ya, ayat 8 sampai 20. Itu karena apa? Karena memang susah sekali melihat atau mengetahui atau mengidentifikasi sifat atau orang yang bersifat munafik ini ya. Nah, dalam kajian hari ini, insya Allah ya kita akan melihat karakter-karakter dan sifat-sifat mereka yang dijelaskan dalam Al-Quran. Walaupun begitu, ya, walaupun begitu, tetap saja ya yang mengetahui apakah seorang itu benar-benar munafik, ya, yang kholis, yang benar-benar munafik itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mungkin orang itu sendiri. Sedangkan kita hanya meraba-raba, ya, melihat-lihat, ya, mengidentifikasi berdasarkan dari karakter yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi
kita tidak akan bisa mengatakan 100% ya orang ini adalah orang munafik. Karena nanti juga sifat-sifat mereka itu juga akan dimiliki oleh kelompok yang lain. Ya, misalnya orang-orang beriman bisa juga mempunyai salah satu dari sifat yang munafik ini. Tapi kita tidak akan mengatakan ya karena mempunyai sifat munafik kemudian yang orang beriman itu menjadi orang yang munafik dan sebagainya. Jadi ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi ya 100% mengetahui bahwa seseorang itu munafik atau bukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih latar belakang turunnya surat Al-Munafikun ini ya? Pertama di awal-awal ayatnya, ya ayat-ayat yang pertama itu adalah cerita ataupun kejadian ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian disambut dengan gegap gempita ya oleh sebagian besar warga Madinah. Nah, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, ya nama kota itu adalah Yathrib, ya Yathrib. Nah, di Yathrib itu ya ada beberapa golongan ataupun suku ya yang hidup di Yathrib ya. Eh, Suku Arab dan juga suku Yahudi ya orang-orang Yahudi. Nah, di kalangan Arab itu sendiri ya sudah ada semacam kesepakatan gitu ya, semacam pemilihan gitu ya. Sudah ada yang dicalonkan istilahnya nanti akan menjadi pembesar ataupun raja lah di kalangan Arab di Yastrib itu. Nah, orang itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini kita ketahui ya orang ini dikenal sebagai tokoh munafikun. Dan orang ini memang 100% munafikun karena apa? Kita tahu 100% ya udah kejadian, udah diceritakan dalam Al-Qur'an dan juga oleh hadis ya dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan ya dengan sangat jelas bahwa orang ini memang adalah leader ya ataupun pemimpin orang-orang munafik di Madinah ya ketika setelah Rasulullah SAW hijrah kotanya menjadi nama kota Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya memang sangat iri ya sangat benci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya juga dengan agama Islam. Tetapi ya dia takut mengeluarkan atau memperlihatkan kebencian tersebut. Sehingga apa yang dia lakukan dia menyembunyikannya dan berpura-pura menjadi Muslim, menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selama kegiatannya, aktivitasnya itu selalu merugikan Islam, ya selalu merugikan Islam dan mencoba ya bahkan dengan segala cara ya untuk mempengaruhi orang-orang agar membenci Rasulullah SAW dan juga membenci agama Islam. Nah, ini latar belakang turunnya surat Al-Munafikun. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa karakter ya karakter orang-orang munafikun yang disebutkan dalam surat Al-Munafikun ini. Kita lihat ayat yang pertama. Ya, ini sifat yang pertama. Ya, ketika atau bila ya orang-orang munafik datang ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di depan khalayak ramai, mereka akan selalu mengatakan ya Yashhadu or nashhadu ya kami bersaksi innaka bahwa sesungguhnya engkau la ya, la di sini bukan la ini ya bukan la bukan tidak tapi ini adalah taukid yaitu apa namanya
menegaskan, la sungguh ya, la Rasulullah, sungguh engkau adalah Rasul Allah. Ya, itu yang akan mereka katakan ya ketika mereka ada di depan Rasulullah SAW, di depan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka akan mengatakan, nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau la Rasulullah, benar-benar Rasul Allah. Nah, ini sifat apa itu? Berarti mereka nipu, mereka bohong. Ini salah satu sifat yang pertama ya. Wallahu ya'lamu ya, dan sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahui, innaka, bahwa engkau la rasul, bahwa engkau memang benar-benar rasulnya Allah ya. Dan kemudian Allah mengatakan wallah, dan Allah ya yashhadu, bersaksi, inna ya, sesungguhnya al munafikin, orang-orang munafik itu la. Nah, di sini ada la lagi ya. Apa la di sini? Sungguh ya. Laka kadzibun ya, kadzib itu artinya pembohong. Nah, ini yang pertama, karakter yang pertama ya, di depan kita ya, di depan muslim ya, orang munafik ini akan selalu mengatakan saya ini muslim ya, saya ini muslim, tapi sesungguhnya di hati mereka, mereka mendustakan, mereka kadzib, mereka itu pembohong. Nah, ini yang karakter yang pertama, yang utama, yaitu bohong. Itu ya. Yang kedua, ya, ini sini katakan kenapa mereka melakukan itu? Ittakhadhu ya aimanakum. Jadi mereka itu eh, menggunakan atau memakai ya aimanahum ya, keimanan itu ya. Jadi mereka mengaku beriman, junnatan ya, aiman ini juga keimanan atau juga kesaksian ya, sumpah ya, sama kayak sumpah gitu ya. Mereka mengambil sumpah mereka junnatan sebagai apa? Junnah itu adalah perisai ya, untuk melindungi mereka sendiri ya, perisai. Jadi mereka ya, karena mereka takut itu ya, jadi mereka berpura-pura beriman sebagai perisai untuk melindungi mereka. Setelah itu apa? Setelah mereka mungkin dipercaya ya, fasoddu, kemudian mereka menggunakan ansabilillah ya, menggunakannya untuk mengajak orang ya keluar dari jalan Allah. Jadi mereka menggunakannya ya untuk mengajak orang keluar dari jalan Allah, sabilillah. Innahum sa'amakanu ya'mal. Ya, memang begitulah sifat mereka. Jadi mereka itu berpura-pura ya, kemudian menggunakan sebagai perisai eh, janji-janji mereka, saksi-saksi mereka ya, tetapi setelah mereka mendapatkan kesempatan ya, maka digunakanlah untuk merusak ya, merusak keimanan orang lain. Nah, ini orang yang munafik ya. Kemudian ya, di ayat berikutnya, eh, dzalika, kata Allah, yang demikian itu ya, bi annahum, dikarenakan mereka amanu ya, beriman ya, tsumma kafaru, kemudian menjadi kafir. Ya, jadi awalnya sebenarnya orang-orang munafik itu eh, beriman ya, percaya, tapi kemudian karena kepercayaan itu apanya akan menjadikan mereka menjadi golongan yang eh, tidak dihargai, misalnya tidak mempunyai jabatan dan sebagainya ya, mereka menjadikannya sebagai tameng ya. Mereka kemudian membenci ya, dan kemudian mereka menjadi kafir ya. Jadi mereka beriman kemudian menjadi kafir. Kata Allah kemudian fatubi'a ala qulubihim ya, setelah mereka kafir itu kan dikunci hati mereka. Jadi mereka tetap dalam kekafirannya, tapi menyembunyikan kekafiran tersebut. Sehingga sifatnya sekarang menjadi sifat orang yang munafik. Ya, sesungguhnya mereka kafir, tapi disembunyikan kekafiran tersebut.
Itu menjadi berubah menjadi sifat orang yang munafik. Ya Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka dalam kekafiran tersebut. Nah, yang berikutnya nih, yang karakter yang sering kita lihat, makanya kenapa orang munafik itu wow itu ya. Kata Allah dalam ayat yang keempat, wa idza ra'aitahum, dan jika ya. Jadi idza itu bila atau jika ya. Ra'aitahum dari kata ro'a melihat, ta itu kalian ya, hum mereka. Jika atau bila kalian melihat mereka, tu'jibuka ya, kalian akan takjub dengan mereka. Ajib ya, ajib ini kan bahasa Arab, kalau di Indonesia kan jadi ajaib, takjub gitu ya. Jadi kalau kalian melihat mereka, ya kalian akan takjub. Takjub akan apa? Ajsamuhum, penampilan mereka. Jadi penampilan mereka itu wah, memang ya, wah ya, sangat rapi, sangat klimis ya. Rata-rata orang munafikin ini eh, memang katakanlah golongan atas ya, sehingga penampilan mereka memang penampilannya sangat wah gitu ya. Ini apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita ya, ketika kita melihat orang munafik itu kadang-kadang dari penampilan yang pertama itu kita akan memiliki rasa respect, rasa apa namanya, kekaguman yang tinggi. Karena apa? Karena mereka memang terlihat sangat mewah, sangat wah ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa iyyaqulu ya, ketika mereka berkata ya, tasma' liqaulihim, maka kalian akan mendengar kata-kata mereka. Jadi tidak hanya penampilannya yang terlihat mewah ya, tapi juga ya ketika mereka berkata ya, kata-katanya itu sangat bagus, sangat rapi, penuh dengan retorika, penuh dengan janji-janji, penuh dengan sesuatu yang membuat orang itu terpesona. Ya, ya, ini sifat yang kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini salah satu karakter orang orang munafik seperti itu. Wa idza qila lahum ta'alau, ya, wah, ini kayaknya, maaf, ini kayaknya agak kacau ini urutannya. Nah, ya, ketika mereka berkata, ya, maka kalian akan mendengarkan. Karena apa? Karena memang retorika mereka, kata-kata mereka ya sangat bagus, sangat fasih, sangat rapi, dan sebagainya. Ka'annahum, ya, kemudian Allah mengatakan ka'annahum usyubum musannadah. Tapi sebenarnya ya, eh, baik penampilan mereka, kata-kata mereka itu sebenarnya tidak ada isinya, tidak ada apanya ya. Pokoknya hanya hanya kelihatan wah aja, tapi sesungguhnya kosong. Ya, makanya Allah mengibaratkan seperti ka'annahum khusyubum musannadah. Seakan-akan mereka itu adalah kayu yang tersandar. Ya. Jadi kayu yang tersandar itu adalah kelihatan bagus, tapi tidak berguna gitu loh. Jadi tidak ada isinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Munafikun tersebut. Ka'annahum khusyubum musannadah. Kemudian sifat yang lain ya, dalam ayat 5-nya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah itu Allah mengatakan bahwa mereka inilah sesungguhnya musuh kalian, musuh orang-orang yang beriman. Jadi orang munafik itu dikatakan dalam surat Al-Munafikun adalah yang benar-benar ya, musuh orang Islam, tapi tidak tampak, ya, tidak kelihatan. Nah, juga selanjutnya ini juga kembali ke eh, asbabun nuzulnya gitu ya. Ini kejadian di zaman Rasulullah SAW ya. Beberapa sahabat itu memang mengetahui ya, ada beberapa orang-orang di Madinah itu yang munafik ya, yang munafik. Dan mereka mengetahui itu, kemudian ada yang mengajak ya orang munafik itu agar
agar sadar gitu ya, agar sadar. Mereka memberikan nasihat ya. Nasihatnya adalah kata Allah, wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Jadi apabila ya, dan bila wa ida dan bila qila, ya, qila ini daripada kola. Kalau kola itu aktif, qila itu pasif ya. Kalau kola itu mengatakan, kalau qila berarti dikatakan ya. Apabila dikatakan kepada mereka atau mereka itu dinasihati ya, qila lahum ta'alau yastaghfir lakum. Mintalah kepada Rasulullah SAW ampunan. Ya, jadi mereka memberikan nasihat ya kepada orang ini, ya orang yang dikenal sebagai orang munafik ini, supaya datang kepada Rasulullah SAW dan minta kepada Rasulullah SAW agar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, agar mereka bertobat, ya, agar Rasulullah SAW memohonkan kepada Allah agar menerima tobat mereka. Tapi apa yang terjadi ya, orang apa namanya, yang munafik ini akan melakukan lawau ru'usahum ya, lawau ru'usahum. Lawau itu artinya melengos ya. Ru'u ya, ro'u itu artinya kepala ya. Roksa, roksa itu kepala. Jadi mereka melengoskan kepala mereka. Jadi ketika mereka diberi nasihat, eh, datang kepada Rasulullah ya, minta kepada Rasulullah agar memohonkan ampun ya atas atas kelakuan kalian ya, yang munafik ini. Tapi mereka apa? Lawau ru'usahum. Mereka melengos ya, mereka melengoskan kepala mereka, wahum mustakbirun ya, dengan apa? Dengan menyombongkan diri. Artinya mereka menolak. Nah, ini juga mungkin karakter orang munafikun ya, yang disebutkan dalam surat Al-Munafikun ini, karena tadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci hati mereka ya, sehingga ketika diberi nasihat pun mereka tidak mau mendengar, bahkan mereka melengos dan mereka pergi dengan sombong ya. Wahum mustakbirun, mereka dengan sombong ya. Kemudian Allah mengatakan sawaun alaihim, sama saja atas mereka ya. Ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, ya Muhammad gitu ya, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka ya, astaghfarta lahum. Jadi apakah tanya ini kembali ke Rasulullah, engkau ya, apakah engkau memohonkan ampun untuk mereka ya, amlan, am atau lam, tidak ya, tastaghfir lahum, engkau memohonkan ampun untuk mereka. Jadi kata Allah, sama saja ya Muhammad ya, apakah engkau memintakan ampun kepada mereka atau engkau tidak memintakan ampun buat mereka ya. Allah Subhanahu wa taala la yastaghfirullahu lahum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka. Artinya apa? Kembali ke tadi yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan sudah mengunci hati mereka. Mereka memang sudah dikunci. Jadi apakah Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mereka atau tidak? Itu sama saja bagi mereka. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Nah, nanti di surat An-Nisa ya, ayat 145 Allah menjelaskan di mana sih tempat mereka berakhir nanti ya. Yaitu di neraka yang paling bawah. Nah, ini karena mereka sesungguhnya dosa yang paling besar di sini. Kalau kafirun jelas terlihat ya, tapi kalau munafikun ini musuh dalam selimut lah istilahnya. Jadi sulit dilihat, tapi sesungguhnya dia adalah musuh yang utama, musuh yang apa namanya, yang benar-benar menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini yang sifat munafikun. Ya. Nah, kemudian kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah gitu ya, ya tadi ayat 8 sampai 20 juga disebutkan lagi ya, karakter ataupun sifat-sifat orang-orang munafikun ini.
Ayat 8 ya, wa minan nas ya, dan di antara manusia may yaqulu ya, ada ya mereka yang berkata amanna billah wa bil yaumil akhir. Sungguh kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa mahum bimu'minin. Tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Apa-apa tadi? Yaitu sama dengan ayat yang pertama dari surat Al-Munafikun. Mereka itu kadzib, mereka itu bohong, ya. Mereka itu menyembunyikan kekafiran mereka dengan mengatakan mereka itu beriman, mengatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Tapi sesungguhnya tidak demikian, ya. Yukhadi'unallah, ya, mereka mencoba menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Kata Allah, wa may yahda'una, dan sungguh mereka tidak menipu ya illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar, ya, karena dikunci tadi hatinya, ya mereka seolah-olah melakukan itu sesuatu kebenaran buat mereka. Ya mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun. Nah, kata Allah ya, dalam hati mereka itu ada marad. Marad itu penyakit. Ya, dalam hati mereka itu ada penyakit. Kemudian fa ya, kemudian zada, zada artinya ditambah ya. Zadathum ya, fazadahum, kemudian ditambahkan ya mereka Allah ya oleh Allah marodon, penyakit tersebut. Jadi mereka itu punya penyakit di hati mereka ya, kebencian tersebut. Kemudian Allah menambah-nambah terus kebencian dalam hati mereka. Ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, ya, apa yang mereka lihat sehari-hari itu menambah kebencian mereka. Itu ya. Jadi Allah tambah terus nih penyakit ini. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka nanti ada azab yang pedih. Bima kanu ya, karena apa? Kanu mereka itu yakdzibun. Kadzib mereka itu berdusta. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, ini yang tadi yang mereka kalau berkata berretorika itu sangat canggih itu ya. Ketika apa namanya dikatakan kepada mereka ya, atau dinasihatkan kepada mereka la tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan ya, la tufsidu. Jangan berbuat kerusakan fil ard, di atas dunia ini. Qalu, nah, mereka berkata ya dengan retorika mereka, dengan cara bicara mereka yang wow tadi ya, qalu ya, mereka berkata innama, sungguh ya, nahnu kami, muslihun, kami ini orang yang melakukan perbaikan. Ya, jadi kita buka nih tambang di sini ya, untuk apa? Untuk kemajuan negara kita. Buka sawit di sini ya, kita hancurkan ini hutan-hutan ya. Untuk apa? Untuk ekonomi dan sebagainya. Mereka berprasangka atau merasa bahwa mereka itu sedang berbuat atau berbuat kebaikan, melakukan perbaikan, melakukan sesuatu yang bermanfaat, tetapi sesungguhnya tidak ya. Lakukan program ini, hasilnya hanya untuk korupsi dan sebagainya. Ya, tapi retorika mereka apa? Ini bagus, ini baik, ini untuk kemajuan. Nah, ini retorika yang Allah sebutkan tadi. Kalau mereka berbicara eh, itu selalu menakjubkan. Ya. Ala ya, sungguh kata Allah, innahum ya, mereka itulah humul mufsidun, yang orang berbuat kerusakan. Sungguh mereka itu berbuat kerusakan. Walakin tetapi ya, la yasyurun. Mereka nggak sadar lagi. Ya, mereka seolah-olah berbuat perbaikan, tapi sesungguhnya yang mereka lakukan itu semua kebobrokan. Nah, tapi ketika diprotes ini tetap aja mereka tidak mengakui. Tetap saja mereka mengatakan ini kebaikan. Padahal bukti-buktinya, semua fakta-faktanya ya memperlihatkan keburukannya lebih besar dari manfaat yang ada. Manfaatnya sangat-sangat kecil ya. Keburukannya jauh lebih besar. Tapi mereka tetap mengatakan mereka berbuat kebaikan. Berikutnya, wa idza qila lahum aminu.
Ya, ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah, ya, berimanlah. Kama amanan nas, seperti imannya orang-orang yang lain, seperti imannya orang-orang yang beriman. Qalu, ya mereka jawab, anu minu kama, apakah kami itu harus beriman seperti amanas sufaha, berimannya orang-orang yang bodoh. Nah, mereka mengatakan diri mereka yang pintar, retorika mereka, mereka yang paling hebat, paling pintar. Yang lainnya bodoh. Ya, orang-orang yang beriman, ya mereka katakan itu orang-orang yang berbodoh, yang bodoh. Nah, mereka orang yang paling hebat. Ya, Allah, ya tidak demikian kata Allah. Innahum, ya sesungguhnya mereka humus sufaha, mereka itulah yang bodoh. Ya Allah mengatakan mereka bodoh. Walakil la ya'lamun. Tapi mereka tidak tahu. Ya karena mereka sudah dikunci hatinya. Sudah merasa yang paling hebat. Ya mereka tidak mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui, tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka itulah yang bodoh. Bahwa mereka itulah yang melakukan kerusakan di atas dunia ini. Tapi merasa yang paling baik, yang paling hebat. Retorikanya, yang paling hebat aturannya, paling hebat ajarannya, dan sebagainya. Ya, kadang orang-orang yang seperti ini merasa ilmu pengetahuan yang paling baik. Ya, mereka mengajarkan orang agar ikut pendapat mereka, uh, ikut ilmu mereka, tapi ilmu-ilmu yang mereka punya itu sesungguhnya adalah khusyubun musannadah tadi, kosong. Ya, semuanya membawa kepada kerusakan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, ketika mereka lagi berbohong di sini ya. Ketika mereka laku ini liko ya, kayak liko. Sekarang kita kan sedang liko ya, pertemuan ya. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka liko bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu mereka berkata amanna, kami beriman. Ya, sekali lagi mereka bohong. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, dalam hal ini adalah teman-teman seperjuangan mereka, ya qalu mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Ya, kalau mereka udah kumpul, oh, udah rame dah. Ya, mereka kembali memperlihatkan sifat mereka ya sesama mereka. Innama nahnu mustahziun, ya, kami ini kan hanya bermain-main aja sih gitu ya. Kami ini hanya mengolok-olok orang yang beriman tadi, mengolok-olok orang yang bodoh tadi gitu. Nah ini eh, karakter mereka. Allah, ya Allah, ya yastahzi'u bihim, Allah yang mengolok-olok mereka. Ya, mereka merasa mereka itu mengolok-olok beriman, ya mengolok-olok orang yang beriman, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, sesungguhnya Allah itu yang sedang mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kondisi tersebut, dalam kegelapan tersebut, ya terombang-ambing, ya'mahun, ya dalam kesesatan. Jadi mereka sekali lagi tidak sadar, tidak mengetahui ya bahwa mereka itu sebenarnya bertolak belakang apa yang dengan apa yang mereka rasakan, dengan apa yang mereka percaya gitu ya. Ya, mereka seolah-olah percaya mereka yang berbuat baik, tapi sesungguhnya mereka berbuat buruk. Mereka beriman, tapi sesungguhnya mereka bohong ya. Mereka melakukan kebaikan tapi sesungguhnya mereka melakukan keburukan ya. Mereka merasa mengolok-olok orang yang beriman, sesungguhnya mereka sendiri yang sedang diolok-olok oleh eh, kelakuan mereka sendiri. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka inilah ya orang-orang yang ishtaro ya menjual ya dolalah bil huda. Jadi menjual atau memperdagangkan petunjuk dengan kesesatan. Jadi mereka sebenarnya sedang mengganti ya petunjuk-petunjuk Allah dengan kesesatan mereka sendiri. Ya. Fama robihat tijaratuhum, ya sungguh ya tidak beruntunglah atau sangat rugilah ya tijaruhum, perdagangan mereka, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak
diberikan petunjuk. Nah, ini eh, lagi ya sifat ataupun karakter mereka seolah-olah merasa mereka sedang eh, berbuat baik, mendapatkan petunjuk, tapi sesungguhnya mereka sedang mendapatkan kesesatan. Masaluhum kamathalil ladzi tauqada naro. Permisalan mereka itu ya, jadi masalah ini artinya misal seperti atau perumpamaan ya, masaluhum perumpamaan mereka kamatsali seperti alladzi orang yang istauqada naro, yang menyalakan naro api ya, lampu ya, seperti orang yang menyalakan lampu. Falamma adha'at ma haulahu, dan ketika lampu itu sudah menyala di sekeliling mereka, menerangi sekeliling mereka, dzahaballahu binurihim. Allah kemudian mengambil cahaya tersebut, watarokahum, dan membiarkan mereka fi dzulumat dalam kegelapan ya, dzulumat artinya kegelapan, la yubsirun ya, sehingga mereka tidak melihat. Ya, seolah-olah mereka terang jalan mereka, jelas jalan mereka, tapi sesungguhnya mereka itu dalam kegelapan. Summum, ya mereka itu tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Ya, sungguhnya mereka buta, tuli, bisu. Jadi hati mereka itu nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, ya. Mereka itu bisu dari berkata-kata yang kebaikan gitu ya. Fahum la yarjiun, dan mereka itu tidak dapat kembali. Au katayyibin minas sama'i fihi dzulumat wa ra'du wa barq. Atau seperti ya, seperti orang kaso ini hujan ya, orang mendapat hujan minas sama, ini hujan yang lebat ya, minas sama dari langit, fihi zulumat ya, di dalamnya ada kegelapan, warodu, kemudian juga ada petir, rodun itu artinya petir, wabarq, barq itu kilat. Ya, kalau petir itu ada suaranya, ya. Kalau kilat itu cahayanya. Jadi biasanya kalau ada kilat, ya, umumnya ada petir, ya. Karena kilat itu memberikan suara. Kadang-kadang kilatnya dulu yang kita lihat, karena penglihatan itu lebih cepat dari pendengaran gitu ya. Kita lihat kilat ya, kemudian nggak berapa lama akan kelihatan gemuruh, kedengaran gemuruh ya, ada petirnya. Jadi ada kilat, ada petir, gelap itu ya. Ini hujan-hujan lebat nih kata Allah. Ya ja'aluna asoba'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadral maut. Kemudian mereka ya menutup telinga mereka ya dengan jari-jari mereka karena takut mati. Jadi kalau kita bayangkan ya, kita di luar itu ya, hujan yang lebat, gelap, kemudian ada petir, ada kilat ya, ada geledek, itu kita akan menutupi telinga kita, kita akan ketakutan. Nah, ini seperti perumpamaan orang-orang yang munafik itu ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah itu meliputi orang-orang yang kafir ini. Ya kadul barku yakhtafu absarum. Hampir saja ya petir itu atau geledek itu ya, eh, atau kilat itu ya menyambar penglihatan mereka. Nah, kullama adza'alahum masaufi, ya setiap kali kilat menyinari mereka, mereka akan berjalan. Jadi kita bayangkan kalau kita misalnya di tengah lapangan, hujan lebat, kemudian gelap gitu ya. Begitu ada kilat, itu akan terang sedikit gitu ya, beberapa saat. Itu mereka, kita akan berjalan. Ya seperti itu. Mereka ketika ada kilat, mereka akan berjalan. Wa idza adlamu alaihim qamu. Tapi ketika gelap lagi, adlamu ya dolam gelap, ya nggak ada kilat itu, alaihim atas mereka qamu. Qamu artinya diam, mereka diam, mereka berhenti. Nanti ada kilat, jalan lagi, dan seterusnya. Walau sya'allahu la dhahaba bisamihim wa abzorim. Kalau Allah mau, ya, kalau Allah mau, bisa saja Allah itu mengambil ya sam'ihim, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah ya maha kuasa atas segala
sesuatu. Nah, ini dari 1 sampai 6, kemudian 8 sampai 20 itu ada berapa itu? Ada 18, sekitar 18 ayat yang menceritakan karakter-karakter orang yang munafik. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu meringkasnya. Jadi diringkas hanya menjadi tiga tanda atau sifat orang yang munafik. Kata Rasulullah, ya, dari seluruh ayat yang tadi kita apa kan kita bahas itu ya. Kata Rasulullah, ayatul munafikin salasa. Ayatul munafiki salasa. Ayat itu artinya tanda-tanda ya, al-munafik, orang-orang yang munafik, salasun, tiga. Jadi ada berapa tanda orang munafik menurut ringkasan Rasulullah ini? Ada tiga. Apa yang pertama? Ida, ya, bila haddasa mereka berkata, kadzab, bohong. Ah, jadi kalau mereka ngomong itu penuh kebohongan. Ya, jika mereka berkata, perkataan mereka itu bohong. Wa'ida dan bila wa'ada. Ada itu artinya janji ya. Wa'ada dan mereka kalau mereka berjanji ya akhlafa. Mereka pasti ingkar, khilaf, ingkar. Kalau janji ingkar. Kalau berkata dusta. Ya. Wa idza uktumina ya, kalau mereka itu diberikan amanah itu khonah. Mereka itu berkhianat. Ya, dikasih jabatan korupsi. Nah, ini salah ada tiga sifat atau tanda munafik yang diringkas ya diberikan ringkasan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari banyak-banyak ayat ya dalam Al-Quran yang memberikan informasi mengenai karakter dan sifat orang-orang yang munafik ya jadi tiga. Nah seperti saya katakan tadi, tapi kita nggak bisa menggunakan misalnya kalau orang bohong ya kan ada kadang-kadang orang teman kita suka bohong ada itu ya langsung kita bilang munafik ya belum, nggak seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Kalau yang holis ya munafik yang benar-benar munafik itu mereka memang mempunyai kebencian terhadap Islam ya tapi mereka menyembunyikannya kemudian eh, mereka ekspresikan ya dalam perbuatan mereka ya mereka ketika kampanye ya idza haddatsa kadzaba ketika kampanye isinya retorika semua janji semua ya tapi bohong semua ya kalau di karikatur tuh ada apa namanya serigala yang mau jadi presiden naik ke mimbar kemudian pemilihnya itu domba-domba mereka kemudian si serigala ini bilang di podium, kalau saya jadi presiden, saya akan jadi vegetarian. Itu dia tuh. Nah itu kadzib tuh. Karena ya nggak bisa ya, karena memang dia itu karakternya adalah pemakan daging ya. Artinya sama dengan orang yang munafik itu, oh saya akan bangun negara ini semaju-majunya. Bohong karena apa? Karena karakter dia itu nggak seperti itu. Sebenarnya dia akan justru menghancurkan negara itu. Ya, ketika dia berkuasa, ya dia akan memperkaya dirinya, keluarganya, golongannya, teman-temannya, dan seterusnya. Nggak peduli dengan masyarakat yang memilih itu. Ya, dinaikkanlah pajak, ya. Ada pajak inilah, pajak makanan lah, pajak inilah, pajak itu, dan sebagainya. Kadzab semua, kadzib. Mereka itu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kita janji ya ingkar. Ya tadi janji-janji aja ya janji kampanye beda dengan realisasi ketika menjadi pejabat. Nah, ini tanda orang munafik. Wa idza utimina udah dikasih jabatan khona. Udah sip kata dia. Langsung ya gaspol, gaspol langsung masuk semuanya ke rekening mereka. Nah, itu yang holis itu munafik holis itu yang benar-benar munafik. Kalau teman kita suka bohongin kita dikit-dikit aja ya belum tentu munafik itu. Dimaafin aja lah. Ya.
Kemudian kata Allah, karena orang munafik ini yang paling berat sebenarnya, ya paling sulit dikenal, dan ini musuh yang paling berbahaya ini, ya musuh dalam selimut, bayangin ya. Ini paling berbahaya kata Allah, maka azab mereka, ya punishment untuk mereka, ya itu juga paling berat, ya kata Allah. Innal munafiqin, ya sesungguhnya orang-orang yang munafik itu nantinya, ya kalau mereka tidak bertaubat gitu ya, mereka meninggal tidak bertaubat, ya nanti tempat mereka di mana? Fid darkil asfali minan nar. Kata Allah. Fi dalam dark, kata orang Indonesia itu kerak, ya dari di keraknya aspal. Aspal itu ya aspal, ya kalau kita di jalanan itu kan ada aspal. Aspal sih apa sih artinya? Paling bawah, ya keraknya yang paling bawah, minanar, dari neraka. Jadi udah yang paling jelek lah, ya ada keraknya neraka, ya jadi di mana tempat orang munafik itu nanti kalau mereka tidak taubat, di keraknya neraka, paling dasar dari neraka, ya paling paling jelek. Walan tajidahum nasirah, dan tidak akan ada bagi mereka, atau tidak mereka akan mendapatkan pertolongan. Nah, ini ya sekali lagi eh, sifat-sifat orang yang munafik, ya. Kemudian diringkas oleh Rasulullah SAW menjadi tiga tanda besar, ya. Kemudian Allah juga menyebutkan eh, bahwa karena mereka ini musuh yang paling berbahaya, musuh yang paling berat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada mereka bahwa siksa mereka itu adalah siksa yang paling pedih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, apa ya, itu menolong kita agar kita tidak terjerat atau tidak eh, menjadi orang yang eh, mempunyai sifat munafik ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Nur kalau ada komen ataupun pertanyaan. Oke. Terima kasih, Mas Agus. Tadi ngomong-ngomong, wow-nya itu tadi apa tadi ya? Apa tuh? Wow tadi. Wow, ya wow itu. Kau, eh, kalau mau ditambahin O lagi di belakangnya boleh. Saya nggak mau mengatakan apa. Penampilan, penampilan. Jadi jadi wow. Wow, Dari saya tadi udah mengharapkan itu singkatan, rupanya ini. ya hanya exclamation. Oh, exclamation. Oke. Eh, Wow, wow, ya, munafik. jadi eh, tadi Mas Agus sudah menyampaikan beberapa eh, sifat-sifat orang munafik eh, dan realitinya. Mungkin sebagai tambahan saja ya. Jadi background tadi kan awalnya tadi background dari orang munafik tadi. Ya, ini background dari background ini kayak ahlinya ahli begitu. Jadi tentang bagaimana kenapa kok Abdullah eh, eh, bin Ubay bin Salul. Ubay ibn Salul itu menjadi kayak tokoh sebelum kedatangan Rasulullah. Jadi beberapa tahun sebelum mungkin se- apa mungkin few years before hijrah itu di Madinah itu terjadi namanya Perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu ini perang antara Aus dan Khazraj, yaitu suku Arab, main suku Arab yang ada di Yathrib. Dan ironisnya di Yathrib juga ada tiga suku Yahudi, yaitu Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Nah, eh, saya kurang ini, saya tidak hafal. Jadi pokoknya ini tiga ini dua ally dengan kalau tidak salah dengan Khazraj
dan satu lagi alay dengan Aus. Jadi kayaknya ini realita dalam hingga sekarang kita menyaksikan ya bagaimana Arab itu ya, Iya, ya alay disetir dengan Yahudi Zionis gitu untuk melawan Muslim Arab yang lain. Arab yang lain. Jadi it's nothing new. Jadi fenomena yang namanya aliansi-aliansi jahat itu sejak zaman sebelum Nabi pun sudah ada. Nah, pada perang Bu'ath itu banyak tokoh-tokoh ya leader-leader kedua belah pihak dari Aus dan Khazraj itu pada mati. Nah, eh, jadi yang tinggal, yang senior, jadi senior leadership itu waktu itu yang masih tersisa yaitu tadi Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, makanya kenapa waktu Rasulullah SAW hijrah itu sebenarnya ini apa mereka ini orang-orang Yathrib itu berharap ini let's we need some leadership, we need leader. Makanya kemudian Rasulullah SAW kemudian langsung menjadi leader saat itu. Makanya iri, jadi merasa ini. Tadinya Abdullah itu berharap sudah digadang-gadang menjadi pemimpin, tersingkirlah dia. Makanya dia enggan dengan enggannya akhirnya masuk Islam. Jadi bahkan kalau mungkin tadi juga bagaimana sifat munafik ini, jadi waktu perang Uhud pun juga begitu. Jadi waktu perang Uhud itu kan ada diskusi. Rasulullah SAW ini mengadakan syura gitu, musyawarah gitu. Bagaimana menurut pendapat ini? Nah, Rasulullah SAW sebenarnya sudah punya ide. Jadi idenya adalah oke, we stay put in the city. Gitu, we stay put in the city. Nah, Abdullah bin Sulaim itu sependapat gitu. Abdullah bin Sulaim itu oke, kita stay put in the city gitu. Nah, tapi yang muda-muda itu yang missing the opportunity perang perang Badar itu merasa ini we need to make a point gitu. We need Nyambut ya, to show menyambut our mereka lah. bravery. We have to apa istilahnya go out ya. Ya. Nah, itulah akhirnya karena suaranya ya biasalah anak muda suaranya keras lantang akhirnya apa oke diputuskan. Nah, kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumahnya pakai tameng. Nah, yang senior-senior itu kemudian reprimen anak-anak muda ini, lu gimana sih? Rasulullah SAW tadi udah memutuskan kenapa kalian ini, pada saat gitu. Akhirnya waktu Rasulullah keluar dari rumahnya setelah pakai baju perang, mereka berubah pikiran. Tapi Rasulullah apa? Kalau Nabi sudah memutuskan dan Nabi sudah pakai baju perang, itu sunahnya Nabi ya untuk Nabi itu tidak boleh dilepas baju perangnya kecuali pergi perang. Jadi itu salah satu sunnah Nabi. Jadi kalau sudah pakai ya sudah. Jadi, nah waktu itu kan waktu di Uhud itu kan jalan melewati apa eh, apa kebun kurma, beberapa ladang kurma begitu. Ya tadinya orang-orang munafik ini apa ikut, tapi kemudian apa balik kanan. Jadi eh, ya itulah ya dan ini kemudian waktu kena terjadi perang Uhud kan kita tahu bahwa eh, ini kalau mungkin dari sisi militer kita kalah ya kita kalah tapi sebenarnya juga tidak gitu jadi dari si strategi neither win or lose gitu ya. Nah, itu Abdullah bin Salo itu, nah apa aku bilang gitu. Jadi Abdullah bin Salo, lu nggak denger sih omongan gua gitu. Jadi pada dasarnya itulah. Jadi Abdullah ibn Ubay bin Salul itu memang sejak awal itu ya itu. Nah pertanyaannya yaitu mungkin ya waktu dia meninggal itu anaknya juga namanya Abdullah itu minta Rasulullah SAW mensolatkan ya. Dan Rasulullah mensolatkan walaupun dihalang-halangi oleh Umar. Dan itu mungkin satu-satunya munafik yang disolatkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu alam, how his faith because karena dia disolatkan oleh Rasulullah gitu. Karena doa Rasulullah itu nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi eh,
Walau alam, bagaimana nasibnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Saya kira itu mungkin latar belakang dari latar belakang yang tadi disampaikan oleh Mas Agus. Oke, silakan kalau ada komentar, pertanyaan barangkali dari Bapak-Bapak. Kalau sebelum saya absen ini. Itu tadi banyak juga yang ngikutin Abdullah bin Ubay ya. Jadi ada 1.000 Banyak, yang banyak. yang mau perang tapi 300 balik kanan. Iya, jadi Ya kan? tadinya sekitar berapa? Berapa? 1.300. Pokoknya ya cukup signifikan. Jadi mereka yang Ya, balik kanan itu mungkin one sepertiga. third lah, ya sepertiganya. Ya. Cukup signifikan. Baik, ya 1.300-an ya, 1.300-an, 300 balik kanan kurang lebih. Perempat. Silakan, mungkin Pak Kosim ini sudah siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Waalaikumsalam Pak Terima Kosim. warahmatullahi kasih Mas Agus wabarakatuh. dan Bapak-Bapak semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan Alhamdulillah. sehat. Ini yang penting sehat Ah, ini. Untuk yang sehat. untuk yang kelas Alhamdulillah. Ini mm, apa soal munafik itu kan nantinya akan diazab menjadi di kerak neraka itu. Itu yang misalnya kita kan tidak tahu persis yang orang munafik itu kayak apa gitu. Karena maaf kata kan, misalnya yang diberi amanah tidak ingkar, artinya korupsi gitu. Tapi kan segi manusia itu kan banyak ya, Hmm. sudah korupsi, tapi seperti bapak pejabat-pejabat itu mereka mengumrohkan banyak orang, mereka apa memberikan beasiswa, Hmm. pokoknya gitulah yang bagus-bagus ya. Kan Pak, kan kan banyak sekali itu yang korupsi tapi umroh, Iya, tapi ya ini segala macam ngomongnya baik dan baik juga kepada semua orang. Jadi susah emang kita untuk menentukan. iya, iya. Emang susah sekali itu. Nah, kalau yang jelas seperti misalnya balik kanan itu kan, waktu perang itu ternyata juga kan nggak diapa-apain juga sama Rasulullah kan. Jadi Enggak. ini apa mereka dihukum kan nggak juga yang balik kanan itu. Jadi memang susah gitu untuk menentukan bahwa orang itu munafik. Yang kedua untuk memberikan hukuman juga susah sekali itu. Jadi sebaiknya kita bagaimana gitu sebagai Iya, manusia biasa. iya. Terima kasih. Siap. Jadi kita kan hanya diberikan apa namanya informasi mengenai karakter saja, ya, tanda-tandanya. Tapi bukan berarti kalau kita melihat tanda-tanda tersebut, kemudian kita bisa mengatakan 100% orang ini munafik, gitu ya. Kemudian di dunia ini juga dalam sistem pemerintahan, sistem katakan kekhalifahan, itu memang tidak ada hukuman orang orang munafik ya karena selain sulit sulit mengidentifikasinya ya juga eh, kalau perbuatannya mereka itu tidak masuk ranah hukum itu nggak akan bisa ada ininya punishmentnya kecuali kalau memang korupsinya kelihatan kemudian ditangkap dan sebagainya nah itu baru dihukum dan itu bukan karena dia munafiknya tapi karena dia korupsinya gitu ya nah untuk fenomena nah kita katakan fenomena ya sekarang yang terjadi memang banyak kayak gitu Pak Bowo ya. Koruptor tapi sekaligus filantropis. Filantropis, ya. Dermawan. Dermawan ya, koruptor dermawan. Nah, ini yang
tadi yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada mereka apa tadi masih di ayat yang keduanya itu ayat surat Al-Munafikun. Bisa kembali ke sana nggak? Ayo, Pak Bo bisa baca nggak? Nggak bahasa. Mana? Itunya nggak ada. Mana itu? Di-share dulu dong. Bisa dulu. Tadi Pak Is yang punya tuh ininya, share-nya. Jadi ayat yang kedua ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu aimanakum junnatan fasoddu an sabilillah." Ya, mereka menggunakan ya janji-janji mereka tersebut ataupun perbuatan mereka tersebut ya sebagai tameng. Ya, hanya tameng aja, junnatan, hanya tameng aja. Jadi mereka korupsi, kemudian mereka memberikannya untuk misalnya hibah lah, untuk mengumrohkan orang lah. Itu nggak, kata Allah itu nggak ada artinya itu. Nggak ada artinya khusubu musannada, kosong aja. Kelihatannya kita lihat, nah makanya kan kita ngelihatnya wah kan, Iya, wow, betul. wow, dia ngasih apa namanya sedekah 200 juta, 1 miliar buat bikin ya itu hanya wow aja, khusyubu musannada hanya wow aja tapi nggak ada artinya kosong bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka ya perbuatan mereka itu kan niatnya bukan bukan untuk sedekah, niatnya sebagai tameng tadi. Ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ya, kemudian mereka itu khusyubu musannada seperti kayu, onggokan kayu yang tersandar. Jadi apa yang mereka lakukan ya itu sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Tapi penglihatan yang kita lihat mereka itu memang sangat baik karena memang itu cara mereka untuk menutupi kejelekannya. Kan mereka bilang inna nahnu muslihun. Kami ini berbuat kebaikan. Tapi apa? Ya enggak ya. Karena keburukannya lebih banyak. Katakanlah korupsinya 3 triliun ya. Sedekahnya 1 miliar. Hebat nggak? Yang hebatnya yang mana tuh? Yang korupsinya atau yang sedekahnya? Korupsinya lah. Korupsinya, sedekahnya nggak ada apa-apa. Nah itu, ini sifat mereka salah satu. Jadi memang wah lah, memang wow lah karakter mereka itu, yang kelihatan gitu. Dan manusia kita ya kita ini rata-rata memang suka terpengaruh dengan itu, ya. Apalagi musim kampanye. Wow, musim kampanye tuh masjid itu bukan main tuh pesantren itu kaya itu musim kampanye, ya. Tapi setelah itu apa? Habis, ya, nggak ada Habis apa-apa kasih itu. uang 100.000. Iya, iya sama lah. Misalnya serangan Fajar cuma 100.000, Hmm. tapi penderitaannya lima Hmm. tahun. Begitu. Menjawab nggak pertanyaan tadi Pak Bo? Iya, tapi Jadi memang ini ya apa yang namanya munafik itu kan eh, bukan istilahnya i- i- crime dari sisi apa mungkin apa hukum dunia begitu ya. Makanya nggak bisa diprosekusi gitu, nggak bisa dituntut gitu loh. Kecuali kalau actionnya menunjukkan tadi misalnya corruption dan lain sebagainya. Nah, kalau zaman di kita setelah Rasulullah wafat itu kan memang kita nggak bisa kemudian pinpoint Mm-mm. who's who yang munafik gitu ya. Yang kita Rasulullah hanya memberikan itu ya atau Al-Quran memberikan adalah karakteristiknya saja. Tapi waktu di Tanda. zaman Rasulullah itu ada salah satu sahabat yaitu Hudzaifah bin Yaman. Makanya Mm-mm. dia salah satu nickname-nya adalah the the keeper of the secret. Jadi karena Rasulullah menyampaikan a list Mm-mm. of names ke Hudzaifah bin Yaman, siapa-siapa orang munafik saat itu. Nah, waktu Rasulullah kemudian wafat, terus kemudian ini Umar itu ini pernah gitu ya, Penasaran. pernah gitu, penasaran ini, apakah saya termasuk dalam nama itu, dalam list itu gitu. Nah, Umar nanya gitu loh, apakah saya apakah saya termasuk dalam?
Hudzaifah cuman gini aja. Tidak, terus kemudian dan saya tidak akan apa apa merespon lagi siapapun yang datang kepada saya. Jadi pada dasarnya Umar yaitu menanyakan ke Hudzaifah apakah dia termasuk di dalam listing itu. Hudzaifah menjawab tidak, udah itu aja. Nah, makanya setiap kali ini kalau ada orang yang meninggal di zaman Umar, Umar akan lihat Ah, apakah Hudzaifah itu ikut ikut sholat. salat atau tidak. Kalau Iya, dia tidak ikut salat jenazah, dia tidak dia ikut. nggak ikut. Iya. Ya, habis itu ya udah. Jadi kita nggak bisa secara individu, secara apa spesifik. Oh, si A, si Fulan itu munafik atau tidak. Karena kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Kita sebagai seorang Muslim itu hanya menilai lahirnya saja. Kalau seseorang sudah membaca kalimat syahadat, ya Muslim, titik. Udah nggak ini. Misalkan kayak misalkan mau nikah, oke, ditanya dulu, kamu masuk Islamnya bagaimana? Apa karena mau nikah? Itu urusan Nggak dia, bisa. Iya, urusan nggak dia. bisa. Kita nggak punya hak untuk ini. Malah welcome. Ya, for whatever reason, seseorang menjadi Muslim itu we accept it. We fully confidence. Islam adalah the best product. Okay, whatever reason they come in the beginning, they will love it. They will love the product. Gitu. Jadi makanya saya dulu pernah ada syekh di masjid tertentu gitu. Dia kayak litmus test gitu loh. Ada kalau misalkan orang nah urusan apa gitu, nggak boleh gitu. Kalau udah Islam ya Islam. Kalau udah lisannya udah mengatakan syahadat, kita terima. Karena kita tahu isi hati masing-masing. Nah sama, munafik itu kan juga isi hati masing-masing. Mungkin kita tahu sifatnya, mungkin kita tahu manifestasinya, tapi kita tidak boleh untuk pinpoint, oh si Fulan atau Iya. Fulana itu munafik. Saya kira itu. Mungkin yang lain, Pak Bowo, Pak Bambang, Bang Aslim, Mas Kris. Terima kasih. Nah, kalau Kita jadi mundur dulu. Ya, jadi silakan. apa namanya seperti yang Pak Gustim tadi bilang, terus anunya apa namanya seperti banyak ustadz yang suka bilang jangan ditanya dari mana uangnya. Hmm. Jangan ditanya. Uang itu kan hasil korupsi atau hasil judi seperti zamannya Pak Iya. apa dulu Gubernur Ali Sadikin dulu kan banyak judi di Jakarta dulu kan banyak Nah, masjid yang dibuat sama Pak Ali Sadikin sampai sekarang masih berdiri masjid itu. iya. Jadi masjidnya itu sendiri atau beasiswanya sendiri itu kan tidak apa-apa kan? Apa masalah juga kita dapat beasiswa dari uang judi? Nah, halo. Pak Bowo sih nih gara-gara Gara-gara Pak Gustim ini. dari Pak Kustim nih. Silakan Mas Agus. Nah, jadi gini, jadi udah ada eh, pendapat secara eh, masyhur itu ya, yang umum ya, bahwa uang yang dikeluarkan oleh seseorang itu dari manapun asalnya ya, ketika dibelanjakan ya, diberikan atau diberikan kepada seseorang, maka sifatnya uang itu halal bagi orang yang menerimanya, gitu ya. Sebagai contoh yang gampangnya aja ya, gitu ya. Kita tahu gitu ya, perempuan ini adalah seorang pelacur, gitu ya. Dapat uangnya dari melacur, kemudian dia belanja ke pasar, gitu ya. Nah, Iya, ya, ya kan, uangnya halal iya, apa iya. enggak buat orang buat penjual ini? Halal. Halal. Halal ya. Kalau nanti nanya, yuk pelacur ya, saya nggak mau ngambil uang deh, saya nggak mau lu beli di sini ya, nggak jalan nanti gitu ya. Itu Jadi itu yang kalau itu kan ini Mas Agus, itu apa trading ya Mas Ali. Nah, eh, mungkin Pak Bowo itu mungkin fokus pada charity-nya kan. sedekah, iya iya, Charity. nanti Gitu. nanti ke sana ya. Hmm. Jadi yang pertama itu dulu ya. Jadi dari segi muamalah gitu ya, muamalah ini kan perdagangan, hubungan manusia. Jadi materi yang diberikan kepada seseorang atau belanja kepada seseorang itu hukumnya halal ya, materinya itu ya. Nah, tapi bagi orang yang mengeluarkannya ya, itu hukumnya tetap haram ya. Artinya apa? Karena dia mendapatkannya secara haram. Uang itu haram buat dia, tapi tidak haram untuk yang lain,
untuk yang menerimanya. Nah, itu yang klausal pertama. Itu ya. Kira-kira jelas nggak di sini dulu, Pak Bowo? Iya, 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 jelas. Klausal pertama. Nah, sekarang nih yang sedekah. Karena apa? Karena ada orang yang memang berpendapat ya zakat itu ataupun sedekah itu mensucikan uang ya, mencuci uang. Mencuci uang ya Money agar laundering. agar itu istilah sebenarnya ada di sana itu ya. Karena apa? Memang zakah artinya apa sih zakah? Mensucikan kan, mensucikan harta kita yang, nah sebenarnya ya dari definisinya yang ditakutkan ya, yang kita ada keraguan bahwa ada datang dari hal-hal yang haram, begitu, itu yang zakat. Tapi ada orang yang begitu vulgarnya ya, artinya mengatakan pokoknya zakat itu mensucikan uang saya. Terutama uang-uang haram saya. Nah, itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Ya, saya pernah mendengar juga ada yang berpendapat seperti itu. Kalau enggak, kayak saya udah zakatin kan uang saya, udah bersih, udah suci itu. Nah, itu. Nah, dari segi sedekah ini ada beberapa pendapat. Salah satunya ya sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang koruptor itu istilahnya itu sebenarnya tidak bisa membersihkan. Karena apa? Seperti kita mencuci gitu ya, mencuci tapi dengan air seni, air kencing. Kira-kira pakaian kita bersih nggak gitu? Itu ada yang mengistilahkan seperti itu. Jadi sebenarnya bagi mereka itu tidak akan bisa membersihkan. Nah, bagaimana yang menerimanya? Ya, misalnya masjid segala macam. Memang secara apa ya, secara hukum alam gitu lah istilahnya lah, atau uh, secara umum gitu ya. Memang kita tidak bisa atau tidak boleh menanyakan uang sedekah ini uang haram ya, uang hasil korupsi atau bukan gitu kan. Sehingga dari sana ya penerima itu misalnya pengurus masjid itu harus mempunyai uh, husnuzon lah gitu ya. Bahwa memang uang ini adalah uang yang apa namanya eh, kan uang orang korupsi itu juga tercampur-campur gitu ya. Koruptor itu ada yang bersih emang hasil pekerjaannya dan tidak. Ya kita bilang mungkin ini uang yang bersih yang dia sedekahkan sehingga ketika menerima itu pun menerima dengan rasa yang apa ya, rasa plong lah gitu ya. Nah, kalau ada rasa keraguan itu ya, rasa keraguan, maka boleh saja dia menolak. Ya, boleh saja dia menolak sedekah tersebut. Nah, tapi itu ya harus di apa namanya eh, dilihat situasi dan kondisinya. Masih. Ya. Nah, mungkin Mas Nur punya punya ini yang lain, apa insight atau Ya mungkin sebagai ini aja ya. Eh, yang cukup interesting itu adalah even orang-orang kafir Quraisy pun iya waktu rebuild Ka'bah itu mensyaratkan uang yang dipakai adalah uang bersih, halal, uang Uang, halal, uang apa, Mas? Uang apa? uang halal. yang halal, bukan dari hasil-hasil tidak benar. Jadi itu orang Quraisy kafir loh ya. Jadi kalau kita mungkin apa apa tarik benang benang merahnya gitu. Kalau misalkan kalau kalau ini makanya ada beberapa pendapat yang kalau Syekh Yasir Qadhi salah satunya adalah itu ini apa kalau kita tahu gitu ya. Kalau kita tahu apa sedekah itu orang yang ngasih sedekah itu memang main source of income-nya itu questionable gitu. Eh, ya apa sama mungkin contohnya mungkin yang lebih praktikal ini apa kayak lotre yang untuk scholarship gitu. Lotre untuk scholarship kayak di Tennessee itu kan ada lotre untuk scholarship untuk ini higher education gitu. Nah, itu salah satu fatwanya adalah ya diterima tapi kemudian segera mungkin apa apa kayak ya apa di apa eh, melakukan sedekah sedekah dengan mungkin ekuivalen nilainya dengan scholarship itu gitu.
Itu Karena salah dia satunya, baterai salah itu. satu apa sarannya, salah satu apa eh, ini. Nah, mungkin ya itu tadi kalau misalkan masjid menerima yang anu takmir masjidnya tahu bahwa ya, mungkin istilahnya abu-abunya itu lebih ke setenti gitu ya. Ya, bahwa ini mungkin strateginya ya apa ya? Mungkin tergantung ini ya surahnya bagaimana. Mungkin tidak dipakai untuk misalkan membangun apa apa Itu infrastruktur sendiri. yang di masjid itu, tapi mungkin untuk sedekah juga gitu loh. Disedekahkan lagi. Misalkan untuk membantu orang-orang yang mungkin ini Allahu alam ya. Itu mungkin salah satu ya itu karena nggak apa ya, it's not black and white gitu ya. Itu ada Iya. nuance-nya gitu. Waduh, kalau disedekahkan lagi berarti nyuci lagi dong, double nyuci. Insya Allah itu halal untuk yang menerima. Kan Karena dua kali itu hanya cuci. menyampaikan aja, artinya ya udah, artinya ya itu tadi seperti tadi hukum yang tadi hukum awalnya. Jadi memang ada yang namanya generality dan Mm-mm. exception gitu ya. Iya. Jadi yang tadi Mas Agus sampaikan bahwa itu general gitu loh. Jadi uang yang didapat oleh si A itu haram, kalau dia di expenses yang lain menerima, the next party menerima itu halal udah gitu. Udah halal itu. Itu Iya. general ya. Nah, exceptionnya yaitu tadi kalau yang menerima yang tadi yang third party tadi mengetahui uang itu sama ini contoh lagi. Abu Bakar salah satu ininya servantnya itu pernah neraktir ya neraktir ya Hmm. neraktir neraktir makanan nah bragging gitu loh. Ya Abu Bakar, do you know where I get this money to to buy food for you gitu. Eh, Dulu saya sebelum Islam saya itu suka ngeramal gitu Hmm. gitu. Dikira ini anu Abu Bakar impress gitu ya. Ternyata Abu Bakar apa yang dilakukan? Dia kemudian naruh tangannya di mulutnya biar dimuntahin itu makanan yang ada di perutnya. Itu levelnya Abu Bakar loh ya. Tapi mungkin levelnya kita ya udahlah gitu. Karena udah kemakan. Jadi level yang namanya orang itu levelnya beda-beda kan yang namanya keimanan. Nah, levelnya Abu Bakar itu dia nggak mau, itu pun nggak mau dia. Walaupun secara fikih tadi udah halal itu. Abu Bakar menerima makanan yang dari servennya itu halal. Walaupun servennya itu sebenarnya secara technically udah halal juga karena dia waktu itu menerima sebelum jadi Muslim gitu. Jadi kalau ini sebenarnya udah halal itu. Uang yang dimiliki servant tadi udah halal kalau dari perspektif karena dia menerimanya sebelum dia Muslim. Dan sekarang dia setelah Muslim dipakai untuk neraktir Abu Bakar. Jadi uh, tapi Abu Bakar ya itu tadi. Ini level istilahnya itu kehati-hatiannya itu sundul langit lah istilahnya. Jadi kalau level Abu Bakar itu is unacceptable. Kalau kira-kira kita embat saja gitu ya. Saya kira itu. Ceritanya Robin Hood jadi mungkin lebih baik ya daripada Eh, korupsi ya. Justru Tapi Robin Hood sama. ya, di Islam ada gini Pak Bowo. Di Islam itu amin dan apa ya? Tujuan itu harus baik. Jadi Nah, ngerampok untuk sedekah itu tidak betul. baik. tetap salah ya. Itu general ya, secara general begitu. Jadi nggak boleh kemudian ya tadi sebenarnya sama, korupsi kemudian sedekah it- it- nggak unacceptable secara fikih. Iya. Ya, Dono, yang jelas hukumnya bagi orang yang melakukan itu jelas haram udah. Nah, sekarang yang menerimanya. Nah, itu yang menerimanya ini. Jadi secara umum memang sudah menjadi halal bagi penerima. Itu. Walaupun source-nya yang orang yang memberikan itu adalah dari source yang meragukan, yang haram. Tapi begitu itu dikeluarkan, ya uangnya itu menjadi halal bagi yang party yang berikutnya. Ini hukum awalnya itu, hukum umum. Mudah-mudahan bisa di dimengerti ya Pak ya Bowo ya. bisa bisa. Terima kasih Mas Ya. Nur. Kerahan Pak Is, Pak Bambang, Bang Aslim, Mas Kris. Assalamualaikum.
Rahmatullah. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini Ustadz Agus selalu menarik. Memang eh, eh, pertama ini aja ya, sekedar sharing informasi masalah sumbangan uang haram untuk membangun masjid. Kebetulan di lokalite kami sekarang baru membangun 2 masjid lagi, Agus tahu ya. Dulu ada itu. Fundraising committee itu sejak awal sudah menyampaikan dalam beberapa event bahwa eh, please donate your money with your halal money. Itu selalu diingatkan kalau di lokalite kami. Mungkin di eh, nggak tahu ya kalau di Indonesia saya tidak punya pengalaman untuk fundraising membangun masjid atau sekolah di Indonesia. Eh, Kalau mungkin teman-teman yang lain bisa share itu eh, bagus juga. Tapi praktisnya di sini adalah kehati-hatian ya. Maaf, Eh, Bu Bambang, setahu saya di Indonesia, saya pernah juga dulu, sama beberapa tempat saya lihat, itu nggak ada dibilangin uang halal. oh, oke. Saking desperate-nya mereka untuk Yang halal mendapatkan. aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ekstrim sekali. Kira-kira begitulah. Itu ada kehati-hatian ya seperti aja lah kita blessing di sini untuk di US ini kalau kita sudah mengikuti School of Thought makan itu harus sabiha itu ya tahu lebih aman gitu loh. Tapi kalau di Indonesia coba walaupun yang jual Muslim atau di mana itu jangan-jangan eh, cara menyembelihnya juga tidak cocok karena apa? Karena ketidaktahuan di mana kebanyakan mayoritas ini dugaan saya ya. Islam di Indonesia itu kan Islam KTP aja. Ada culture anu di desa, kalau bicara di desa itu tetangga-tetangganya adalah Islam semua. Waktu Idul Fitri, Idul Adha, sholat ikut sholat gitu. Tapi esensi untuk sholat sebagai kewajiban itu banyak ya. Jadi ketidaktahuannya itu ilmu itu yang menjerumuskan banyak orang yang mengaku eh, sebagai Muslim ya sudah Muslim. Jadi satu-satunya jalan ya bagaimana kita bisa mendapatkan ilmunya, ilmu Islam yang benar sehingga kita tahu bahwa apa kewajiban dan larangan seperti khatib-khatib di Indonesia itu kalau memberikan khutbah kan takwa diartikan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan itu bisa dilakukan. Tapi kalau kalau tidak tahu gimana? Terakhir gini, ada teman ini di US ya, aktif sekali di community itu. Tapi eh, karena pengalaman dealing langsung dengan kami ya, eh, kami itu sudah punya rule of thumb kalau dengan kawan lebih baik pinjam minjam uang itu janganlah itu akhirnya nanti merusak pertemanan itu dipahami banyak eh, orang juga ya, tidak hanya Muslim tapi juga non-Muslim. Tapi teman ini eh, gimana? Oke, desperate saya tahu bahwa akan janji paling lama sebulan, tapi setelah eh, 2 bulan lebih tidak ada berita, kabar berita bahwa saya tidak bisa memenuhi komitmen saya untuk mengembalikan pada waktu yang sama. Terus mundur lagi 1 bulan. Ternyata dengan cara yang eh, tidak langsung saya bisa mendapatkan memang itu dilakukan pada beberapa teman yang lain gitu loh. Saya wondering juga ingat hadis yang ketiga tadi bahwa kalau berbicara bohong, kalau janji mengingkari itu yang janji itu mengingkari, mosok teman ini ilmunya ada, native-nya language-nya Arab, tapi mosok jadi munafik kok anu very sad gitu loh cerita yang begitu. Apakah apakah itu bisa namanya penyakit hati aja Pak Agus? Penyakit hati atau memang munafik?
kita hanya mendoakan bahwa karena sebagai Muslim yang taat dalam tanda kutip itu ya, sholat sering berjamaah di masjid. Ya. Tapi dari sisi situ kok gelap sekali gitu gimana? Itu munafikun atau eh, memang penyakit hati yang ada? Dan ini adalah benar yang saya katakan ini. Iya. Ya, jadi tadi sih kita udah jelaskan bahwa kita tidak bisa 100% apa namanya mengetahui bahwa seorang itu munafik atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW meringkasnya menjadi tiga itu gitu ya. Tapi walaupun ya orang tersebut mempunyai mungkin ketiganya atau salah satunya, belum tentu juga ya orang itu eh, munafik ya. Artinya kita nggak akan bisa mengatakan langsung ya kamu udah munafik ini gitu kan. Karena udah ada tiga tanda-tandanya udah ada semua gitu. Tetap saja yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan kita batasan itu. Nah, sebenarnya batasan itu ya sesungguhnya kalau dalam Islam itu ya ke sebagian besar fikih hukum itu adalah mengarah ke kita, protection buat kita, buat jaga diri kita. Jadi sebagian tanda-tanda itu sebenarnya dipelajari agar kita tidak seperti itu. Nah, itu yang harusnya kita ambil dari hukum Islam ataupun fikih Islam. Itu sebagian besar hukum Islam itu prevention. Ya, artinya menjaga agar tidak terjadi kejelekan tersebut. Nah, prevention yang paling utama itu justru adalah ke kita sendiri. Nah, kalau apa yang Pak Bambang ungkapkan tadi itu sebenarnya nggak hanya mungkin dari satu orang ya yang pengalaman Pak Bambang itu, tapi banyak sebenarnya cerita-cerita seperti itu ya. Mungkin sebagian kita juga pernah punya teman yang suka bohong, yang suka kalau janji itu nggak pernah tepat ya. Kalau pengajian Indonesia itu eh, bilang jam 1 datang jam 2. Itu kan nggak langsung kita bilang, wah munafik loh, pengajian jam 1 datang jam 2 ya. Jadi memang ada banyak hal-hal ya, hal-hal yang menyebabkan seseorang itu ya menjadi munafik atau tidak. Dan itu hanya tanda-tandanya saja. Dan sekali lagi hanya Allah yang tahu. Yang paling bagus adalah bahwa jangan sampai ya kita mempunyai tanda-tanda tersebut, jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat tersebut. Nah, kalau kita punya sifat tersebut, segera kita ubah. Kalau janji, ya dipenuhi gitu ya. Kalau memang schedule-nya jam 7, ya kita usahakan jam 7. Mungkin bahkan sebelumnya itu adalah sifat orang mukminin, ya kebalikan dari sifat orang munafikin. Nah, dan bukan juga berarti kalau kita misalnya telat langsung menjadi munafik. Itu mungkin Pak Bambang, ya. Saya kira teman-teman punya banyak juga Betul. pengalaman ya dengan orang-orang yang seperti itu. Jangankan ke orang lain, ke saudara pun mungkin ada pengalaman seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agus. Ini Pak Is, Bang Aslim. Ini Bang Aslim udah unmute ini. Silakan. Ya, makasih Pak Agus, Mas Nur. Menarik sekali. Yang saya tanyakan itu, boleh saya tarik benang Pak Agus? Ibaratnya kan masalah salah satu sifat munafik itu kan berbohong, nggak nggak ingkar janji, dan Khianat. khianat ya Pak ya. Nah, Hmm, kalau kadang-kadang kita bersosial dengan orang, kadang-kadang kita kan juga mengeluarkan nggak tahu apakah itu kategorinya munafik apa enggak gitu. Jadi untuk menghindari eh, konflik atau menghindari hal-hal yang hmm, tidak diinginkan gitu Pak. hmm. Nah, boleh nggak saya tarik benang kalau dikatakan munafik itu kalau niatnya itu jahat gitu Pak. Tapi Betul. dikatakan tidak munafik itu selama niatnya itu baik gitu Pak.
Boleh. Benangnya ada nggak? Mau ditarik sekarang? Iya, jadi benar-benar sekali. Jadi bohong itu ya bukan berarti semuanya jelek, gitu ya. Ya, bohong untuk kebaikan bahwa bahkan disunahkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, salah satunya dalam hadis Rasul mengatakan ya kalau kita berbohong, sebenarnya bukan berbohong sih ya, kita itu menghindari sesuatu yang jelek yang terjadi. Ya, kalau kita berbohong misalnya ya untuk menyatukan seseorang atau pertikaian atau menyelamatkan nyawa seseorang itu nggak disebut sebagai bohong. Ya, misalnya katakanlah ada orang lagi ribut-ribut, kemudian lari, kemudian yang satu itu bawa parang gitu ya, mau membunuh orang yang lari ini. Kemudian yang lari ini kebetulan lewat dekat kita, ngumpet dekat kita gitu kan. Nah, orang yang datang parang ini datang, lu lihat ini nggak? Nah, kira-kira kita mau ngasih tahu atau kita mau bohong? Belakang saya gitu, Pak, gitu jadinya. Nah, kata Rasulullah, bohong, bohong. Ya, ya. Iya, karena apa? Itu akan menyelamatkan nyawa seseorang. Dan itu bahkan lebih eh, maka bahkan diajarkan ya, jangan sampai orang ini dibunuh gitu ya. Juga dalam peperangan. Itu namanya siasat. Boleh bohong. Misalnya kita ketangkep gitu kan. Katakanlah kita ketangkap sama pihak musuh gitu kan. Nah, pihak musuh ini nanya, di mana ini prajurit-prajurit teman-teman yang lain? Oh, di sana tuh. Kacau. Nah, yang berikutnya kata Rasulullah bisa juga bohong kepada istri sendiri atau suami sendiri. Boleh bohong, tapi bohong untuk kebaikan. Ya misalnya kalau istri udah apa namanya udah diet segala macam ya ditanya gimana badan saya gitu kan, gimana Terus penampilan saya. Nah, kita mau terus terang atau mau bohong nih enak ini? sih Ya, boleh bohong sama istri, Pak, itu aja yang saya tangkap. iya, jangan bohong kebaikan, jangan dulu. Jadi kalau istilahnya gitu udah bilang, kayak kayak gitar gitar Arab. Ini kayak kita Arab. Nah, jadi eh, jadi emang tergantung situasinya. Jadi bohong ada yang dibolehkan, gitu ya. Tapi kalau bohongnya memang untuk niatnya jahat, nah itu tanda tanda dari orang munafik. Ya, Siap, Pak. Kasih, siap. Pak. Ya, Silakan Pak Is. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Waalaikumsalam. mau bicara lagi soal halal bihalal tadi ya. Halal Halo, bihalal. kapan? Masih setahun lagi, Pak. Sedekah halal dan sebagainya. Nah ini kalau saya lihat saya berpedoman kepada saya sebut 5H ya. 5 halal. 5 halal yang kita harus lakukan dalam hidup kita supaya kita sebagai proteksi kita ya. 5 halal. Nomor 1, bagaimana kita mendapatkan rezeki itu dengan halal di perusahaan atau pekerjaan yang halal. Di perusahaan yang halal. Kemudian ya jangan kasino atau apa gitu ya. Nah, kemudian kedua, kita pekerjaan juga harus halal. Artinya jangan sampai kita bekerja di tempat yang tadi itu apa namanya atau di tempat apanya gitulah ya, sehingga pekerjaannya menjadi tidak halal. Kemudian kita mendapatkan penghasilan atau gajinya juga halal. Jadi bukan dari KKN, bukan dari apa gitu ya. Jadi kita dapatkan itu dengan halal. Kemudian yang halal keempat itu adalah kita membelanjakannya dengan cara halal juga. Jadi halal itu misalnya nih halal untuk makanan lah ya, kita belanjain ya daging halal gitu ya, daging halal. Jadi misalnya yang zabiha kita akan berpedoman kepada zabiha halal. Ya, yang kelima hanya ya harus dimakannya kalau itu untuk makanan ya dengan secara halal juga. Mulai dengan cara Bismillah, kemudian diakhiri dengan Alhamdulillah. Jadi insya Allah dengan 5H ini kita
diproteksi ya dari apa namanya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Itu aja komennya. Terima kasih itu Mas Mas Agus ya udah memberikan al-munafikun ya. Al-munafikun itu jatuhnya lebih berat daripada itu ya, makanya dia dikerak neraka, Keraknya. tempat Iya, kerak neraka itu. Mas Nur juga terima kasih, Mas Aslim juga. iya, Itu aja. iya. Iya, jadi yang Pak Is katakan itu benar sekali. Tadi mungkin saya tambahkan sedikit. Tadi kan hukum klausalnya kan orang kalau penghasilan haram ya kemudian dibelanjakan ya orang yang menerima itu menerima sesuatu yang halal gitu kan ya. Tapi kita kembali kepada orang yang membelanjakan ini. Kalau uangnya itu haram, kita belikan daging misalnya, walaupun dagingnya itu halal, ketika dimakan ya kepada kita ya yang nauzubillah ya karena kita mempunyai penghasilan yang haram maka daging itu tetap haram gitu ya jadi kembali kepada orangnya ya yang mengeluarkan harta haram itu untuk membelanjakan apa yang dia beli apa yang dia konsumsi dari uang yang haram itu akan berefek domino menjadi haram terus. Kemudian diberikan kepada anak-anaknya, apa yang diberikan kepada anak-anaknya itu adalah sesuatu yang haram dan seterusnya. Nah, ini mungkin tambahan aja dari apa namanya hukum umum dari belanja uang tersebut tadi. Iya, saya dulu tuh nggak ngerti kenapa kok kalau makan memberi makan anak kita dengan uang haram itu mereka bilang itu masuk ke sel-sel tubuh kita itu katanya gitu. Jadi Iya, setelah makin ke sini terus saya perhatikan, oh iya kan iya, badan kita ini kan sel-sel tubuh kita tuh makanannya dari makanan yang kita makan kan. iya, Ya jadi kalau misalnya itu makanan yang kita makan itu juga haram, mm-mm. hasil haram, ya otomatis ya kita jadi kalau kalau apa namanya kita makan sel itu apa namanya yang kita makan itu masuk ke otak, otak jadi ngeres kan. Eh, tangan jadi tukang jahil ya nyolong Hmm, apa gitu kan. iya. Ke hidung nyium yang haram-haram. Apa itu? Nyium yang haram-haram gitu. Jadi oh iya ya benar ya. Saya Benar. setelah mempelajari sedikit lah dari Hmm. biologi gitu ya. Oh pantas ya. Jadi bahwa apa namanya apa namanya itu mempengaruhi kita gitu kan. Iya, iya. Ya, I'm wondering gitu ya kalau orang-orang yang hasil aset korupsi yang triliunan gitu kan, itu kan tujuh Hmm. turunan tuh ya, Iya, habis-habis. Jadi selama itu tuh apa namanya makan makan haram melulu ya seumur hidup ya. iya. Itu Jadi tidak. makanya ada fenomena kan sekarang ya katakanlah orang yang suka korupsi itu secara umum ya ini fenomena umum itu keluarga mereka, anak-anak mereka juga eh, kurang baik akhlaknya gitu. Iya Ini iya ini betul. ini 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 secara fenomena umum aja yang terjadi gitu ya. Dan juga ada hadis ya Pak Is, apabila kita kemasukan makanan yang haram ya, maka selama 40 hari kata Rasulullah itu ya Iya ibadah ibadah kita nggak diterima. iya Tapi betul. tetap kita harus menjalankan ibadah tersebut. Katakanlah misalnya sholat gitu ya. Kita tetap wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Tapi kalau kita punya makanan haram di tubuh kita, yang sholat-sholat kita selama 40 hari itu nggak ada pahalanya, hanya zero aja. Tapi Iya tetap iya kita iya. harus melakukan. Kalau kita nggak melakukan jadi minus gitu loh. Mungkin bisa Iya dimengerti ya. iya, jadi double kan, Iya, iya, udah nggak melakukan itu salah, ya udah itu apanya dapat yang tadi yang, dari yang 40 iya, hari itu kan, jadi double. iya. Ya. Jadi di sini diberikan indikasi oleh Rasulullah SAW bahwa membutuhkan 40 hari. Ya, membutuhkan 40 hari ya di tubuh itu untuk membersihkan barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita.
Itu minimal minimal apa namanya proses pembersihan uh, barang haram dalam tubuh dengan proses metabolisme tubuh. Itu indikasi aja. Sementara belum ada memang penelitian ya yang apa namanya yang mengikuti jalannya barang haram itu dalam tubuh ya dari mana misalnya masuk ke dalam perut ya diolah di perut nanti di usus kecil di absorb sama darah dari darah nanti dibawa ke hati ya di hati ini nanti lari kemana ya kira-kira gitu belum ada belum ada penelitian yang sampai sedetail itu tapi Rasulullah SAW hanya memberikan indikasi paling tidak butuh 40 hari untuk membersihkan barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya kan regenerasi sel kan 3 bulan, Mas. Mestinya 3 bulan ya hukumnya. Tergantung, makanya itu kan rata-rata. Ada sel yang metabolisme sangat cepat, ada yang lambat. Oh, Iya, jadi itu rata-rata. Itu jadi 40 hari itu ya wajar lah waktu yang cukup wajar. Itu jadi sekitar 2 bulan ya. secara sains bisa ya dijelaskan ya. Ya, sebenarnya bisa. Memang barang itu masuk ke dalam tubuh kita, itu nggak akan ada selamanya di tubuh kita. Pasti diproses. Dan pada akhirnya nanti pun ada yang dikeluarkan gitu loh. Ada yang dipakai Hmm. berulang-ulang, tapi ada juga yang mempunyai limit waktu sehingga harus dirusak. Ya, seperti darah merah lah paling gampangnya. Darah merah itu nggak selamanya dalam tubuh kita, harus selalu dibuat. Jadi lifetime mereka itu sekitar hanya 100 sampai 120 hari aja. Satu satu sel darah merah itu punya masa hidup cuma sekitar 100 hari, tiga Iya, bulanan tiga itu. bulan. Ya, makanya kalau kita donor darah biasanya kita harus nunggu gitu. Karena pada saat kita donor darah itu banyak sel darah kita yang diambil sehingga perlu kita produksi gitu. Nah, jadi perlu salah satunya yang sel darah itu perlu 100 hari. Dan itu pasti dirusak ya. Setelah 100 hari itu dia nggak akan berfungsi lagi, harus dirusak. Nah, sebagian bahannya itu dipakai lagi, misalnya seperti ironnya gitu ya, apa namanya zat besinya, itu bisa dipakai lagi, tapi sebagian besar dikeluarkan. Makanya kencing kita, uh, uh, apa namanya, pup kita itu berwarna agak kemerah-merahan ke apa namanya kecoklat-coklatan karena adalah hasil dari sebagian besar hasil dari perusakan darah merah yang sudah nggak berguna lagi. Jadi satu sel darah merah itu umurnya 100 hari. Nah, kita bayangkan dalam tubuh kita itu ada bertriliun-triliun darah merah. Artinya setiap hari sebenarnya ada milionan darah merah yang dirusak. Otomatis itu nanti sebagian lari ke kencing kita sama ke apa namanya ke pup kita. Luar biasa ya itu Islam. Iya, iya. Mhm. Padahal Rasulullah nggak pernah belajar anatomi dan fisiologi. Hmm. Iya. Hmm. Oke, terima kasih Pak Is. Ini Mas Kris bilang sebelum ditanya, saya tidak ada pertanyaan. Ya sudah. Sip. Baik, ini Enggak. ini sudah hampir jam 10 Eastern Time. Alhamdulillah ini pertemuan kita ini cukup produktif. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri kita Amin. pribadi, untuk Amin. keluarga kita dan lingkungan kita. Dan Amin. sebagai penutup, silahkan ini Mas Agus membaca leading untuk baca doa. Silahkan. Eges. Egius, garing Egius namanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama ya agar diri kita terhindar dari sifat-sifat yang munafik ya. Terhindar dari menjadi orang yang munafik dan Amin. juga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua, turunan kita semua agar juga terhindar dari sifat-sifat karakter-karakter ataupun menjadi orang yang munafik tersebut. Amin amin Amin, ya rabbal amin. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi firlana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbi firlana wa liwalidina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'ul qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salawatina wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين